Pemirsa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG meminta masyarakat waspada terhadap musim hujan yang bersamaan dengan fenomena La Nina. Untuk membahasnya pada sore ini kita langsung tergabung hubungan daring dengan Ibu Dwi Korita Karnawati selaku Kepala BMKG. Selamat sore Ibu Dwi. Assalamualaikum, sehat selalu Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Heranov. Ya, tentu pemirsa di rumah minta pencerahan dari BMKG nih Bu menghadapi musim hujan. Apa yang harus diantisipasi? BMKG punya informasi terbaru apa Bu memasuki musim hujan bersama dengan fenomena La Nina ini Bu? Iya benar, jadi memang musim hujan sesuai dengan prediksi BMKG sejak Oktober yang lalu bersamaan dengan masuknya La Nina lemah ya, mulai bulan November. Jadi saat ini bersamaan monsun atau angin dari Asia yang membawa uap-uap air dari Samudra Pasifik dan menjadikan musim hujan di Indonesia bersamaan dengan pengaruh dari Samudra Pasifik ya, mendinginnya Samudra Pasifik dan menghangatnya perairan di Indonesia, akibatnya berdampak terjadinya peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia akibat La Nina lemah tadi, plus akibat musim hujan yang masuk dari angin monsun dari Asia. Apalagi di bulan Desember itu di beberapa wilayah di Indonesia, misalnya sebagian dari Sumatera, sebagian dari Kalimantan, dan sebagian dari Jawa, itu saat memasuki puncak musim hujan. Jadi ada beberapa fenomena yang bersamaan, dan secara sesaat juga terjadi siklon tropis. Meskipun itu dalam durasi yang singkat. Nah, berbagai fenomena yang bersamaan itulah yang sesuai dengan prediksi BMKG, adanya peningkatan curah hujan dari intensitas ringan, sedang, lebat hingga ekstrim. Sehingga sejak dini kami mengingatkan waspada atau bahkan siaga bencana hidrometeorologi. Jadi itulah kenapa terjadi peningkatan curah hujan, karena memang dinamika atmosfer beberapa fenomena terjadi secara bersamaan. Demikian. Baik, khususnya warga Jakarta dan sekitarnya perlu juga informasi Bu. Ini curah hujannya kalau kita lihat sesekali di sore hari, malam hari sesekali saja. Ini gambaran seperti apa Bu di Desember ini? Apakah intensitasnya akan sesering itu atau bagaimana? Persentasenya juga bagaimana? Baik, di berbagai wilayah Indonesia, terutama di wilayah barat, ini termasuk di Jawa Barat, DKI Jakarta, Jabodetabek ya, ini trennya justru malah makin meningkat. Dan sebagian mencapai puncak di bulan Desember, bagian wilayah yang lain itu di bulan Januari. Nanti semakin ke timur di bulan Februari. Sehingga kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi masih terus bahkan justru lebih ditingkatkan karena potensi kejadiannya semakin meningkat dengan meningkatnya intensitas hujan berjalannya ke arah puncak musim hujan tadi yang masih bersamaan dengan La Nina lemah hingga bulan Maret April. Demikian. Ya, fenomena La Nina ini juga menyebabkan dampak positif tentunya Bu bagi mereka yang bekerja di bidang pertanian, bercocok tanam. Apa informasi yang bisa Anda bagikan ke mereka ini? Apakah ini tetap diklaim sebagai positif atau tidak? Jadi La Nina itu dampak negatifnya jelas terlihat kalau lingkungan kita rusak. Namun dampak positifnya justru bermanfaat apabila kita bisa mengelola air hujan yang berlebih ini untuk bercocok tanam. Kita kelola, misalnya kita resapkan ke dalam tanah ya, ada sumur-sumur resapan, kemudian ada tandon-tandon air, tampungan-tampungan air. Ini sangat dibutuhkan apabila nanti di musim kemarau. Namun saat ini justru yang penting kita tahu bahwa curah hujan akan meningkat, sehingga para petani bisa merencanakan jenis atau pola tanam apa yang harus ditanam yang sesuai untuk curah hujan yang tinggi.
Oke. Jadi sebenarnya bisa manfaat disesuaikan dengan pola tanam, maksudnya pola tanam menyesuaikan dengan adanya curah hujan yang meningkat ini. Baik. Bisa bermanfaat demikian. Penegasannya Bu, artinya rentang waktu dari Desember hingga April 2025 nanti, ini bakal terjadi sering hujan begitu ya, sudah masuk musim hujan, nah fenomena La Nina terjadi. Betul, jadi La Nina ini, La Nina lemah dimulai November, Oke. diprediksi sampai Maret, April. Dan musim hujan juga bersamaan dengan fenomena ini. Oke. Demikian. Baik, mungkin bisa diberikan juga Bu antisipasi bagaimana dengan mereka yang tinggal di wilayah barat, tengah, dan juga timur. Ini antisipasi seperti apa Bu? Mitigasi yang akan dilakukan oleh BPBD dan juga pihak setempat agar bencana hidrometeorologi bisa diantisipasi. Jadi sebetulnya hampir merata di seluruh wilayah Indonesia akan mengalami peningkatan curah hujan hingga mencapai ekstrim. Namun memang silih berganti ya, dimulai dari barat, tengah, dan timur. Sehingga antisipasinya adalah terus menjaga lingkungan, ya, jangan merusak lingkungan, jangan memotong lereng sembarangan, ini bisa memicu longsor, jangan juga membuang sampah sembarangan, semakin memperparah kejadian banjir ya. Justru menata saluran-saluran air harus dibersihkan, biar daya tampungnya, ini sungai-sungai yang sudah penuh sedimen itu segera dikeruk ya, biar kemampuan untuk menampung air itu menjadi maksimal ya. Dan juga perhatikan potensi angin kencang dan puting beliung masih dapat terjadi, sehingga tegakan-tegakan yang rapuh, pohon-pohon itu yang sudah rapuh dipangkas, di trimming ya, agar tidak merobohi mengenai seseorang ya. Kemudian terus memonitor perkembangan informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG. Karena bisa terjadi sewaktu-waktu, namun peringatan dini bisa diberikan sepekan sebelumnya, 3 hari sebelumnya, hingga 3 jam sebelumnya. Jadi mohon terus dimonitor agar kita bisa merencanakan kegiatan kita dengan selamat dan nyaman. Demikian. Baik, artinya koordinasi lintas sektor sudah terjadi ya Bu ya, antara BMKG dan juga pihak otoritas tempat dan termasuk BPBD, PUPR. Terakhir Bu, sebagai gambaran framing untuk 2025 seperti apa Bu? Nanti faktor yang menyebabkan iklim dan cuaca di 2025 di Indonesia, apakah musim kemarau lebih panjang juga seperti tahun ini? Jadi kami berdasarkan data yang terkumpul hingga saat ini, pengaruh La Nina, yaitu adanya peningkatan curah hujan hingga 20%, ini akan diprediksi terjadi sampai Maret April. Setelah April diprediksi kondisinya normal. Jadi normal seperti rata-rata iklim atau cuaca atau iklim ya, iklim selama 3 tahun terakhir. Jadi setelah April insya Allah ya kemaraunya normal ya. Ini musim hujannya juga normal. Jadi pengaruh La Nina ini insya Allah berakhir hingga April. Secara umum demikian. Baik, begitu. Kita harapkan semua Pemda, otoritas tempat sudah menyiapkan diri ya memasuki musim hujan, apalagi di Jakarta rawan banjir. Terima kasih untuk informasi informatif Ibu Dwi Korita Karnawati, Kepala BMKG bersama kami Newsroom. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.